Jangkauan TikTokmu kayaknya dibatasi, Bang. Abang ini komentar seperti ini, dan ada juga beberapa komentar seperti ini. Betul, Bang. Jangkauan TikTokku dibatasi, TikTokku diserang. Diserang secara sistem, diserang melalui buzzer-buzzer. Ratusan buzzer dilepas dari kandang, buzzer peliharaan dilepas dari kandang untuk menyerangku, untuk memfitnahku, untuk melaporkan postingan-postinganku. Jadi banyak postinganku yang dilaporkan dan dihapus oleh TikTok. Jadi ada juga seseorang menghubungiku, dia mengaku dari lembaga intelijen. Dia mengatakan, fotomu dan namamu sudah ada di sini, Bang. Akunmu sudah disusupi, akunmu dihajar. Jadi abang tetap menyuarakan kebenaran. Aku di pihakmu, Bang, itu kata dia. Tapi abang tetap hati-hati melangkah karena banyak yang menanyakan tentang dirimu. Jadi dia dihubungi beberapa orang menanyakan tentang diriku. Tapi selagi abang masih menyuarakan kebenaran untuk NKRI, jangan pernah takut. Jadi kawan-kawan, aku udah siap mati kok. Aku udah siap mati. Buat kalian yang ingin melenyapkanku, permintaanku cuma satu, lenyapkan aku di rumahku atau di jalan. Jangan pernah kalian lenyapkan aku ketika lagi nongkrong, ketika lagi di rumah orang, jangan. Jangan kalian buat sial usahanya itu, jangan kalian buat sial rumahnya itu. Aku nggak mau usaha temanku atau usaha orang jadi sial hanya karena mayatku ada di situ jadi TKP. Jangan pernah. Aku minta tolong kalau kalian mau melenyapkanku, lenyapkanlah di rumahku, di tanahku. Tidak ada yang dirugikan. Dan kalian, masyarakat, lanjutkan. Negara kita negara kaya. Dari Sabang sampai Merauke kaya kita, kaya. Negara kita negara kaya, terkaya di dunia. Negara kita tidak akan dijajah oleh bangsa-bangsa lain kalau tidak kaya. Tapi kalian lihat korupsi di mana-mana. Di Pertamina, Migas, Pupuk, PLN, BUMN, semua korupsi. Kementerian, semua korupsi. Kesehatan, pendidikan, korupsi. Dinsos, korupsi. Eksekutif, legislatif, korupsi. DPR, RI, berteman dengan penjahat. Aparat kepolisian penegak hukum, korupsi. Membela orang jahat, membela orang kaya. Aku udah siap mati. Aku udah siap mati. Seandainya badanku ini bisa menjadi bom, aku akan meledakkan diriku di suatu tempat yang menurutku itu akan mengukir sejarah. Kuledakkan. Kuhabisi semua orang-orang biang-biang kejahatan negara ini. Seandainya badanku bisa jadi bom. Tapi aku orang biasa, kawan-kawan. Aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya suara. Aku hanya punya akun. Itu aja yang bisa kulakukan untuk membangkitkan, untuk menyadarkan orang bahwa negara ini sudah tidak baik-baik. Di Aceh kaya, di Sumut kaya, di Riau kaya, Sumber kaya, Palembang kaya, Jambi kaya, Lampung kaya, Nias kaya, Jawa Barat kaya, Jawa Tengah, Jawa Timur kaya, DKI kaya, Bali kaya, Sulawesi kaya, Kalimantan kaya, Nusa Tenggara kaya, Papua kaya. Kenapa masih banyak jutaan orang rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan? Jutaan orang rakyat Indonesia tinggal di atap rumah yang berlubang, atapnya langit. Jutaan orang tinggal di bawah kolong jembatan di kaki lima. Lalu pejabat-pejabatnya hidup mewah, retreat, menghabiskan dana ratusan miliar. Studi banding menghabiskan dana puluhan miliar. Komplain rumah dinas tidak layak. Komplain tunjangan ini kurang, tunjangan ini kurang. Korupsi merajalela. Bukan lagi miliar. Bukan lagi puluhan miliar. Tapi ratusan triliun. Dan mereka tertawa.
Aparat penegak hukum rusak, membela orang kaya, menjolimi rakyat kecil. Apakah kita diam? Musuh kita banyak, Pemerintah musuh rakyat sekarang. Lihat kebijakan pemerintah tidak pernah berpihak kepada rakyat. Adapun kebijakan mereka selalu bisa diambil keuntungan oleh mereka. Makan gratis. Yang enak siapa? Vendor yang menang tender untuk menyediakan makan gratis. Yang enak kita apa? Toh juga kita yang bayar itu makan gratis 8.000, 10.000. Ya kan? Sementara kita bayar pajak ratusan ribu, jutaan tiap bulan. Anak kita dibayar 8.000 makan gratis. Omong kosong. Lihat kebijakan mereka. Ada yang tiba-tiba jadi ini, ada yang tiba-tiba sipil jadi punya pangkat. Aneh-aneh kan? Sementara kita terus dalam kesusahan. Bensin dioplos, minyak goreng dioplos, oli dioplos, pupuk dioplos. Semua banyak palsu, obat-obat palsu. Yang enak siapa? Penegak hukum, pemerintah. Mereka kaya-kaya. Sampai kapan kita diam? Jumlah kita 270 juta. Sampai kapan kita diam? Kalau memang kematianku memulainya, aku siap mati hari ini. Jadi aku minta tolong, kalau kalian ingin menyelenyapkanku, lenyapkanlah di rumahku. Nggak perlu kalian culik aku, nggak perlu kalian bawa aku ke tempat lain, nggak perlu. Ya udah, begitu kalian lihat aku dor, udah. Tapi kalian ngomong dulu, kami dari sini baru dor. Jangan dor aja, biar nggak penasaran aku mati, gitu loh. Biar aku mati merasa, oh ternyata bangsaku sendiri yang mengambilku. Ketika aku mengatakan, meneriakkan kebenaran, ketika aku menunjuk bahwa ini loh kesalahan kalian, ubah loh, tapi aku menjadi salah di situ, nggak apa-apa. Ternyata lebih baik aku hidup dengan penjajah oleh bangsa asing, karena dia hanya menyuruhku bekerja keras, karena dia hanya menyuruhku untuk banting tulang, tidak pernah menipuku, tidak pernah segala macam. Belanda saja tidak pernah menipu bangsa Indonesia dengan cara-cara yang keji. Sementara kalian dipelihara, dibiayai oleh uang rakyat, tapi kalian tipu rakyat, kalian hianati rakyat. DPR gajinya dari pajak rakyat, dari uang rakyat, dari negara, tapi yang dihianati rakyat. Penegak hukum, gaji kalian semua dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara, dan uang negara itu dikumpulkan dari rakyat. Rakyat ini mati-matian bekerja hanya untuk bisa membayar pajak. Bahkan sekarang rakyat diancam tidak bayar pajak kendaraan selama 2 tahun, akan ditarik kendaraan. Kan udah terlalu. Firaun aja nggak seperti ini kepada rakyatnya. Firaun hanya mengambil kekayaan rakyat, kekayaan negaranya, bukan menipu-nipu kepada rakyatnya. Firaun. Jadi kalau kalian mau melenyapkan aku, lenyapkan aja aku di rumahku. Jangan di tempat orang. Kasihan rumah orang itu nanti jadi TKP, jadi sial, jadi histori bagi dia itu nanti.